Untuk penjualan 13.500.000, untuk piutang dagang 25.800.000. Kemudian untuk bagi hasil di sini karena cuma satu, tidak perlu kita jumlah karena kalaupun ada yang lain nanti akunnya adalah berbeda-beda. Sehingga jika kita jumlah antara debit dan kredit ini tetap harus balance. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Jurnal khusus merupakan jurnal yang didesain khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nanti diperlukan kolom-kolom khusus dalam melakukan catatan akuntansi terhadap akun-akun yang terjadi secara berulang-ulang. Jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas, kemudian jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi transaksi penerimaan kas. Bentuk dari jurnal penerimaan kas dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada tanggal, ada keterangan, kemudian ada debit, ada kredit. Untuk debit ada kas, ada potongan penjualan. Di kredit ada penjualan, ada piutang dagang, ada akun lainnya. Juga bisa kita tambahkan kolom untuk nomor bukti transaksi. Di sini saya buat yang sederhana agar mudah untuk dipahami. Untuk yang kas, ini nanti akan mencatat setiap penerimaan kas. Jadi masukkan ke dalam kolom kas. Untuk potongan penjualan akan mencatat setiap transaksi potongan penjualan. Jika pembayaran piutang nanti ada potongan. Kemudian untuk penjualan di sini adalah untuk mencatat sumber penerimaan kas yaitu dari penjualan tunai. Kemudian yang piutang dagang merupakan sumber penerimaan kas dari penerimaan piutang. Kemudian akun lainnya, ini akan digunakan untuk mencatat jika sumber penerimaan kas bukan berasal dari penjualan maupun piutang dagang. Seperti jika perusahaan ada saham, bisa menerima dividen, pendapatan dividen, atau pendapatan bagi hasil jika ada deposito di perbankan. Artinya akun-akun itu tidak akan terjadi secara berulang-ulang sehingga tidak perlu kolom tersendiri. Cukup dibuat akun lainnya, sebutkan nama akun dan masukkan jumlahnya. Namun untuk akun yang piutang, akun penjualan, akun potongan penjualan, akun kas, ini biasanya terjadi secara berulang-ulang sehingga perlu dibuat kolom tersendiri. Contoh dalam pencatatan jurnal penerimaan kas, kita lihat ya, di sini ada sekumpulan transaksi yang merupakan penerimaan kas dari PD Fatih Ainaya selama bulan Oktober tahun 2020. Tanggal 6 Oktober diterima pelunasan piutang dari toko Paris sebesar 12 juta. Masih berlaku syarat 2/10 N30. Dari transaksi ini dapat kita jurnal tanggal 6 Oktober 2020, keterangannya penerimaan dari toko Paris, kemudian jumlah kas yang diterima 11.760, potongan penjualan 240.000 dan jumlah piutang 12 juta. Piutang 12 juta. Potongan ini berasal dari 2% dikali 12 juta. Sehingga yang diterima di kasnya tinggal 11.760. Selanjutnya tanggal 10 diterima penjualan tunai 7.500. Dapat dicatat dalam jurnal penerimaan kas tanggal 10 keterangannya penjualan tunai masuk kolom kas 7.500 dan penjualan sebesar 7.500. Selanjutnya tanggal 12 Oktober diterima piutang dari toko Fayat sebesar 9.800 yang masih dalam masa syarat 2/10 N30. Dapat dicatat dalam jurnal khusus. Tanggal 12 penerimaan toko Fayat, duit yang diterima 9.604.000. Potongan penjualannya 156.000 dan jumlah piutangnya 9.800. Jumlah piutangnya, kemudian 196 ini merupakan potongan 2% dari 9.800. Sehingga yang diterima tinggal selebihnya yaitu 9.604.000.
Kemudian tanggal 16, diterima pelunasan piutang dari toko Fatih sebesar 4 juta. Maka dapat dicatat tanggal 16 penerimaan toko Fatih, kasnya adalah 4 juta dan piutangnya 4 juta karena tidak ada potongan penjualan. Selanjutnya tanggal 22 Oktober diterima dari penjualan tunai sebesar 6 juta. Maka dapat dicatat di sini tanggal 22 penjualan tunai, duitnya adalah 6 juta dan sumbernya dari penjualan 6 juta. Dan selanjutnya tanggal 31 Oktober, pendapatan bagi hasil berdasarkan rekening koran dari BNI Syariah sebesar 150.000. Dapat dicatat di sini tanggal 31 bagi hasil BNI Syariah uangnya adalah 150.000 dan kita masukkan ke dalam akun lainnya. Nama akunnya adalah pendapatan bagi hasil, jumlahnya adalah Rp150.000. Jika sudah selesai kita melakukan pencatatan, selanjutnya kita jumlahkan untuk kolom-kolom yang memiliki nama akun tersendiri. Kita lihat jumlahnya. Untuk kas, jumlahnya adalah 39.014.000, kemudian potongan penjualan 436.000, untuk penjualan 13.500, untuk piutang dagang 25.800. Kemudian untuk bagi hasil, di sini karena cuma satu, tidak perlu kita jumlah, karena kalaupun ada yang lain nanti akunnya adalah berbeda-beda. Sehingga jika kita jumlah, antara debit dan kredit ini tetap harus balance. Selanjutnya dapat kita lihat di sini tentang jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat setiap terjadi transaksi pengeluaran kas, baik itu kas yang ada di bank maupun kas yang ada di perusahaan. Bentuk dari jurnal pengeluaran kas dapat dilihat di sini adalah di sini ada tanggal, ada keterangan, ada debit, ada kredit, kemudian di debit ada pembelian, ada utang dagang, ada akun lainnya. Di kredit ada kas, ada potongan pembelian. Jika kita memerlukan, di sini dapat kita tambahkan nomor bukti transaksi. Itu nomor pengeluaran kas atau nomor kwitansi, bisa kita catatkan di sini. Kita lihat bagaimana cara pengisian untuk buku atau jurnal pengeluaran kas. Di sini sudah ada transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas PD Fatih Ainaya selama bulan Oktober 2020. Tanggal 8 dibayar pelunasan utang kepada PT Faiza sebesar 15 juta dan masih berlaku syarat 2/10 N30. Ini dapat kita catat. Di sini kita buat terlebih dulu tanggalnya, Oktober tanggal 8. Terangannya adalah pembayaran PT Faiza yang dibayar merupakan hutang 15 juta, kemudian kas yang dikeluarkan untuk membayar 14.700 dan potongan pembelian 300 karena masih dalam masa termin 2/10 N30. 2% dari 15 juta dapatnya 300 sehingga kasnya tinggal 14.700. Berikutnya tanggal 14 dilakukan pembelian tunai sebesar 11 juta. Dapat dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, keterangannya pembelian tunai, kolom pembelian 11 juta, kemudian di kas masuk 11 juta. Dan selanjutnya tanggal 16 dibayar utang kepada PT Rafika sebesar 8 juta yang masih dalam masa 2/10 N30. Dapat dicatat di sini tanggal 16 pembayaran PT Rafika yang dibayar adalah utang sebesar 8 juta dan masih ada potongan sebesar 2% sehingga yang dibayar tinggal 7.860 dan potongannya 160.000. Selanjutnya tanggal 20 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 600. Maka dapat dicatat di sini tanggal 20 pembelian perlengkapan, maka dapat masuk ke dalam akun lainnya karena bukan dari pembelian dan bukan utang dagang. Pembelian ini khusus untuk pembelian barang dagang. Jika pembelian selain barang dagang maka masuk dalam akun lainnya. Contohnya adalah perlengkapan ini 600.000 dan kasnya 600.000. Kemudian tanggal 25 dibayar atas pembelian tunai barang dagang sebesar 4 juta. Maka dapat dicatat di sini tanggal 25 pembelian tunai masuk kolom pembelian sebesar 4 juta. Kemudian masuk ke dalam kas sebesar 4 juta. Dan selanjutnya adalah
tanggal 31, pembayaran biaya administrasi bank berdasarkan rekening koran dari BNI Syariah sebesar 90.000. Kan dapat dicatat di sini. Tanggal 31, administrasi bank bukan dari pembelian, bukan utang, tapi masuk dalam akun lainnya, beban administrasi bank sebesar 90.000 dan kreditnya kas sebesar 90.000. Jika sudah selesai semua, kita catat, selanjutnya kita jumlahkan untuk akun yang memiliki kolom-kolom tersendiri. Kita jumlahkan, ya untuk pembelian 15 juta, utang dagang 23 juta, kemudian kas sebesar 37.650 dan potongan pembelian 460.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat tentang jurnal pembelian, di mana jurnal pembelian di sini khusus digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian secara kredit. Karena kalau penjualan itu secara tunai, maka sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk dari jurnal pembelian adalah di sini ada tanggal, ada keterangan, ada debit, ada pembelian, ada akun lainnya, kemudian ada kredit, utang, dagang. Di sini bisa kita tambahkan, supaya kita ingin menambahkan nomor bukti transaksi, bisa nomor faktur atau nomor bukti lainnya. Atau bisa kita masukkan juga kolom, supaya kita ingin buat kolom untuk syarat pembayaran. Di sini pembelian untuk mencatat setiap transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jika yang dibeli selain barang dagang, umpamanya perlengkapan atau peralatan, bisa kita masukkan ke dalam akun lainnya. Kemudian utang dagang adalah untuk mencatat jumlah kreditnya. Karena pembeliannya kredit, sudah pasti akan muncul utang dagang. Cara pencatatan dalam jurnal pembelian dapat kita lihat contoh. Berikut merupakan transaksi yang berhubungan dengan pembelian PDF Fatihah Ainaya selama bulan Oktober 2020. Tanggal 7 Oktober dibeli barang dagang dari PT Rapika senilai 8 juta dengan syarat pembayaran 2/10 Maka dapat dicatat dalam jurnal di sini. Tanggal 7 Oktober, keterangannya PT Rapika masuk dalam kolom pembelian karena yang dibeli barang dagang 8 juta dan masuk ke dalam kolom utang dagang di kredit 8 juta. Selanjutnya tanggal 13, dibeli secara kredit sejumlah perlengkapan senilai 1.200.000. Maka dapat dicatat di sini tanggal 13 pembelian perlengkapan. Ya, di sini bukan masuk pembeliannya, tapi masuk ke dalam kolom akun lainnya, yaitu namanya akun perlengkapan dan jumlahnya 1.200.000. Maka masuk dalam utang 1.200.000. Selanjutnya tanggal 15, dibeli barang dagang dari PT Faiza senilai 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 Dapat ditulis di sini tanggal 15 PT Faiza. Pembelian sebesar 5 juta rupiah dan utang di kredit sini 5 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah tanggal 20, dibeli secara kredit peralatan senilai 2 juta. Maka dapat dicatat di sini tanggal 20 keterangannya pembelian, kemudian masuk dalam akun lainnya karena bukan barang dagang, yaitu peralatan senilai 2 juta dan utang senilai 2 juta. Selanjutnya tanggal 25 Oktober dibeli barang dagang dari PT Rapika senilai 12 juta dengan syarat pembayaran 2/10 Dapat dicatat di sini tanggal 24 PT Rapika masuk kolom pembelian 12 juta dan masuk ke dalam kolom utang sebesar 12 juta. Dan jika sudah selesai kita melakukan pencatatan, selanjutnya kita jumlahkan. Untuk pembelian jumlahnya sebesar 25 juta. Kemudian untuk akun lainnya tidak perlu kita jumlahkan karena di sini bukan satu akun ya, ada dua akun. Dan untuk utang dagang jumlahnya 28.200.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat lagi tentang jurnal penjualan, di mana jurnal penjualan di sini adalah untuk mencatat setiap terjadi transaksi penjualan secara kredit. Karena jika penjualan itu secara tunai sudah dicatat dalam jurnal penerimaan kas.
Bentuk dari jurnal penjualan dapat dilihat di sini adalah, di sini ada tanggal, ada keterangan, ada kolom piutang dagang debit dan penjualan kredit. Karena nanti jumlahnya sama, kita buat satu kolom saja. Jadi untuk membedakannya nih, ada yang di debit piutang dagang, yang di kredit penjualan. Di sini bisa kita tambahkan, pokoknya kita ingin memasukkan nomor bukti transaksi. Kemudian bisa juga kita tambahkan jika kita memerlukan syarat bayaran. Bisa kita tambahkan kolom baru lagi. Namun di sini kita buat yang sederhana agar mudah untuk dipahami. Bagaimana cara mencatat dalam jurnal penjualan? Dapat kita lihat contoh di sini. Ya, berikut merupakan transaksi yang berhubungan dengan penjualan PD Pate Ainaya, di mana untuk semua penjualan kredit dilakukan berlaku syarat 2/10 N30. Periode bulan Oktober 2020. Tanggal 2, dijual barang dagang kepada toko Fatih senilai 8 juta. Maka pencatatannya dapat dilakukan, ya, Oktober, tanggal 2, keterangannya adalah toko Fatih, kemudian masukkan duitnya sebesar 8 juta. Cukup seperti ini aja. Jika ada kolom syarat, ya tulis syaratnya. Jika ada kolom bukti transaksi, ya masukkan nomor bukti transaksinya. Selanjutnya tanggal 4, dijual barang dagang kepada toko Fayat senilai 9.800.000. Maka dapat dicatat tanggal 4, toko Fayat sebesar 9.800.000. Selanjutnya tanggal 16, dijual barang dagang kepada toko Fayat senilai 7 juta. Dapat ditulis di sini dalam jurnal penjualan toko Fayat sebesar 7 juta. Jika sudah selesai, maka kita jumlahkan. Jumlah untuk piutang dagang dan penjualan sebesar 24.800.000. Demikian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.